warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyira wa nazira wa ja'ala al-islam dinahu allazi artadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai saat dan detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, kita telah dapat memenuhi panggilannya untuk sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam selalu kita sanjungkan atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada hadirin sedang Jumat saya berpesan, terutama untuk diri saya sendiri, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya takwa kepada Allah akan menghantarkan kita semua pada kehidupan yang berbahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang singkat ini, mari kita mencoba mengupas serangkaian firman Allah di dalam surat Al-Ma'un, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzadikal ladzi yad'u'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, di dalam surat yang pendek ini ada 5 hal, ada 5 tanda. Bagi siapa saja yang memiliki kelima-limanya, maka sempurnalah dia sebagai pengkhianat agama. Sempurnalah dia sebagai pendusta agama dengan syarat apabila ada kelima-limanya. Nah, sekarang siapakah yang dinamakan pengkhianat agama itu? Yang pertama Allah berfirman, fadzadikal ladzi yad'u'ul yatim. Orang yang tidak mau memperhatikan anak-anak yatim. Kenapa anak yatim, para hadirin? Karena anak yatim itu adalah seorang anak yang sudah terputus hubungan pendidikannya, terutama dari kedua orang tuanya. Padahal Islam sudah menggariskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Anak begitu dia lahir putih, suci, bersih. Tetapi kesucian anak ini nanti tidak akan berkembang tanpa jamahan kasih sayang. Anak ini nanti mau jadi apa? Mau jadi pelacur, mau jadi dermawan, mau jadi perampok, mau jadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu sentuhan warna dasarnya, modal utamanya adalah fa innama abawahu, tergantung dari kedua orang tuanya. Nah, sekarang orang tuanya sudah tidak ada. Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita inilah. Kita inilah yang harus bertanggung jawab. Kita inilah yang harus membuka mata, membuka telinga, dan membuka kantong untuk keperluan anak yatim. Sebab Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memelihara anak yatim, barang seorang saja di rumahnya,
Sementara pemeliharaannya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka nanti dia dengan aku, kata Nabi, hakadha, duduk bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Sekarang kalau kita berbicara masalah kesulitan, bagaimana Ustaz? Anak saya banyak, duitnya saja berikan. Bagaimana Ustaz? Rumah saya sempit, duitnya saja kasih. Sebab Rasulullah wanti-wanti benar, di ujung hayatnya sempat bibirnya yang manis mengucapkan as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Aku titip salat, dan anak-anak yang terhantar di abu kehidupan. Tolong rawat mereka. Dan jadi hadirin, kalau dalam hal ini kita tidak memperhatikan anak yatim ini, maka 20% sudah Anda sebagai pengkhianat agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, yang kedua wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Di sini ada satu image, ada satu imajinasi. Kalau dikatakan miskin, pasti bayangan kita orang yang sedang mencari makan di tempat sampah. Miskin bayang kita orang yang banyak hutangnya. Miskin bayang kita yaitu orang yang nggak punya uang. Maaf, bukan hanya itu yang dinamakan miskin. Tapi yang dinamakan miskin ini adalah siapa saja yang patut dikasihani. Tolong diingat. Yang dinamakan miskin itu adalah siapa saja yang patut dikasihani. Mungkin rumahnya di Sumarekon, di Pondok Indah yang hebat-hebat. Tapi semuanya namanya saja sebut salam aja nggak bisa, itu orang miskin. Hadirin dan jemaah yang berbahagia, kendaraan salah satu, suami satu, istri satu, anak sampai pembantu ada kendaraannya, yang namanya alif bengkok aja gak ngerti, itu orang miskin. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin, maksudnya bukan makanan jasmani saja, tapi makanan di luar jasmani, maksudnya perhatian. Mungkin ada orang yang ingin ngontrak rumah nggak punya uang. Mungkin ada orang yang sudah lanjut usianya belum dapat jodoh. Mungkin ada orang yang sudah 5-10 tahun berkeluarga belum dapat anak. Entah apa saja yang patut kita kasihani, tolong kita ambil peduli. Dan jadi hadirin, istilahnya kalau dalam hal ini masih ada anak, tetangga, saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran, kita tetangganya atau keluarganya, maka 40% sudah Anda sebagai pengkhianat agama. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, yang ketiga fawailul lil musallin, orang yang lalai di dalam salatnya. Kita yakin semua yang hadir pada siang hari ini telah melaksanakan salat 5 kali dalam sehari. Tapi sudah benarkah? Sudah sesuaikah dengan perintah Allah melalui teladan Rasulnya? Karena yang diinginkan Islam itu bukan ya'malu sholah, bukan mengerjakan sholat, tapi yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Sehingga Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah manusia daripada perbuatan keji dan munkar. Ini jaminan Allah. Dengan sholat manusia terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kita lihat di dalam masyarakat kita di sini, kok ada orang yang sholat juga, tapi nipu juga. Ada orang sholatnya rajin, sama tetangganya ribut terus. Ada orang sholatnya kelihatannya khusyuk, sama tetangganya berantem terus. Apanya yang salah? Sholatnya yang salah, apa ayat yang keliru? Kita yakin Al-Quran satu ayat pun gak akan salah. Jadi sholatnya asal jadi. Bagaimana prinsip sholat? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, paling senang dengan yang indah. Innallaha nazif wa yuhibbun nazafah. Allah itu bersih, paling senang dengan yang bersih. Jadi Islam enggak minta macam-macam. Yang penting waktu sholat pakaiannya rapi, bersih. Ternyata begitu pentingnya sholat. Kenapa? Kita semua tahu kalau Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu perintahnya semuanya di bumi. Masalah haji, masalah sedekah, masalah puasa, itu semuanya di bumi. Tapi untuk masalah sholat, Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari. Sehingga keluarlah satu hadis yang sangat populer, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Bahwa nanti ada serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada kita. Serangkaian pertanyaan enggak dijelaskan 5, 10, 15, 20 enggak. Pertanyaan yang pertama diajukan nanti adalah masalah sholat kita.
In soluhat, kalau salat kita baik, soluhat sa'iru amalih. Semua amal ibadah kita diperlihatkan dan diterima oleh Allah. Bapak-bapak istrinya diperhatikan apa enggak? Sama tetangga ribut terus apa enggak? Buang sampahnya sembarangan apa enggak? Kalau salatnya baik, semuanya diperlihatkan dan diterima oleh Allah. Wa in fasadat, kata Nabi, tapi kalau salatnya rusak, 2 ke bawah nilainya, fasadat sa'iru amali. Semua amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bantu anak yatim, orang miskin kita perhatikan, masjid ini kita bangun, tapi salatnya tidak benar, fasadat sa'iru amali. Semua amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin, kalau dalam masalah salat ini kita masih lalai juga, maka 60% sudah Anda sebagai pengkhianat agama. Yatim tidak diperhatikan, miskin tidak dipedulikan, sholatnya tidak karuan, 60% sudah Anda sebagai pengkhianat agama. Hadirin sedang baca yang berbahagia, yang keempat, alladzinnahum yura'un. Yura' itu adalah sombong. Kenapa manusia sombong? Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tak kenal dirinya, dia tak akan kenal kepada Tuhannya. Sehingga Allah memperingatkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Hai manusia, kenapa kamu sombong? Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kamu belum ada, masih di dalam amwat. Summa yuhyikum, Allah hidupkan kamu ini sekarang ini. Summa yumitukum, dan Allah akan mematikan kamu. Kita belum merasakan. Summa yuhyikum, dan Allah akan menghidupkan kamu lagi dalam proses yang lain. Summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu sombong? Kamu akan semua kembali kepadaku. Nah, jadi hadirin, hati-hati. Kalau kita masih sombong juga, maka 80% sudah Anda sebagai pengkhianat agama. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, yang kelima, wayamnaunal maun, yaitu artinya pelit. Kenapa manusia pelit? Kenapa manusia kikir? Karena nggak sadar bahwa apa yang Allah berikan itu sebenarnya untuk disalurkan kembali. Sehingga kalau Al-Quran bertanya kenapa kok manusia pelit? Karena jama'a mala wa'addadah. Kerjaannya suka ngumpul-ngumpulkan uang dan menghitung-hitungnya. Orang kalau kerjaannya mengumpulkan uang dan menghitung-hitungnya pasti kurang. Pasti kurang. Ada 10 juta, oh kalau ada 20 juta enak ini. Begitu ada 20 juta, oh kalau ada 50 juta enak ini hidup. Begitu ada 50 juta, oh ada 100 juta, nikmat ini hidup. Nah, kalau sudah sampai sana, yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira hartanya akan mengekalkan kehidupan rumah tangganya. Hartanya dia mengira akan mengekal jabatannya. Dia mengira hartanya akan mengekalkan semua yang apa dia miliki. Tidak. Harta akan kekal kalau kita keluarkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin, kalau masalah pelit kikir ini jelas bagi kita, karena kita kurang menyadari apa yang Rasulullah janjikan. Rasulullah bilang, 1.000 rupiah kamu keluarkan dengan ikhlas, diganti 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu jaminan Rasulullah. Kalau kamu ikhlas, 1.000 rupiah diganti 10 kali lipat. Contohnya, ada tamu datang bawa maaf, assalamualaikum. Bukan dijawab salamnya, malah kita lari ke belakang. Kenapa? Karena kita tahu dia datang bawa maaf, minta sumbangan, kita lari. Padahal Rasulullah katakan cari. Kalau perlu kita cari, kita berikan sumbangan dengan ikhlas. Ini nah. Jadi ternyata sampai begitu pelitnya kita, sampai kikirnya kita, maka 100% sudah Anda sebagai pengkhianat agama. Yatim tidak diperhatikan, miskin tidak dipedulikan, sholatnya tidak karuan, sombongnya nggak ketulungan, ditambah pelit juga, maka 100% sudah dan sempurnalah Anda sebagai pengkhianat agama. Nah, jadi hadirin sedang jemaah yang berbahagia, solusinya bagaimana? Kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran secara rasional, secara ilmiah, secara Qur'aniyah. Insya Allah 1 di antara 5 ini tidak akan ada pada kita. Rasulullah bersabda, hayataka qabla mautik. Pergunakan hidup ini sebaik-baiknya sebelum nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kazzabu biayatina sanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Siapa yang tidak mau membenarkan ayat-ayat kami ini, kata Allah,
akan kami siksa mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrakum bi amrin nabi nafsi wa sanna bi malibi kursi fa qala ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.